Nah, mengapa lebih heboh dari polemik Ba'alawi, polemik Ba'alawi lebih heboh dari polemik tentang apa tadi itu kan, Az-Zaitun, kemudian Wahabi ini kan pernah menggoncang warga NU ini ya. Mengapa? Ini sebabnya ada tiga besar. Yang tiga sebab ini sungguhnya kalau dijabarkan bisa panjang. Nah, supaya lebih menyingkat waktu. Yang pertama ya, karena polemik nasab Ba'alawi ini, nama yang dicantolkan itu dicantolkan pada orang termulia di dunia ini, orang terhebat yang tidak ada yang bisa menandingi kehebatannya, orang termulia, bahkan lebih mulia dari Nabi Adam. Siapa dia? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ini dicantolkan dengan orang yang sangat mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, pemimpinnya para nabi dan para utusan, ya jelas ini akan berkepanjangan. Karena para umatnya ya, umat Nabi Muhammad ini tidak akan terima, ya kan, tidak akan terima. Ya. Karena mengapa tidak terima? Ya. Di samping ada dalil memang yang mengharamkan untuk mencantolkan yang bukan nasabnya pada nasab orang lain, maksudnya menyalkan nasab atau merubah nasab, memalsukan nasab, memang itu dilarang. Kemudian karena dzurriyyah Rasulullah itu suci, ya, suci, karena dijamin oleh Al-Quran. Kalau betul dzurriyyah Rasulullah itu suci, hatinya suci, akhlaknya suci, imannya suci. Jadi sedangkan yang terjadi sekarang, karena tugas utama Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah menyempurnakan akhlak, sedangkan akhlak para habaib ya bukan semuanya, oknum lah, itu mencemarkan nama baik Nabi Muhammad. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad di seluruh dunia akan tidak terima, karena merasa Nabi Muhammad itu dilecehkan, Nabi Muhammad itu dicemarkan nama baiknya, ya. Jadi itulah penyebab yang pertama. Nah, kemudian penyebab yang kedua, menyangkut organisasi terbesar di dunia, bahkan menyangkut organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama dilecehkan, kemudian Nahdlatul Ulama dipojokkan, kemudian menyangkut lagi tentang berdirinya NU, bahwa Ki Hasyim Asy'ari katanya tanpa restu dari para habib NU tidak akan berdiri. Padahal orang NU itu bukan orang bodoh, ya. Dia tahu sejarah, apalagi NU itu kan hanya baru berumur 1 abad, ya. Karena NU itu berdiri tahun 1926, ya. Baru 100 tahun, hanya 100 tahun. 100 tahun kurang 2 tahun, ya. Jadi masih ingat. Kemudian orang NU pasti nggak terima kalau NU diperlakukan seperti itu. Jadi warga NU itu lebih di separuh, ya,
separuh lebih dari warga Indonesia ini NU semua, ya, NU semua. Jadi tidak terima orang NU. Ya, kemudian yang ketiga, mengapa polemik nasab ini tidak kunjung selesai? Karena bertabrakan dengan disiplin ilmu yang sudah paten, disiplin ilmu yang tidak bisa terbantahkan, kecuali disiplin ilmu itu tertolak karena tidak sesuai, ya, karena palsu, karena diada-adakan, ya. Jadi sekali lagi yang ketiga itu karena bertabrakan dengan ilmu yang sudah digali, yang sudah diakui, yang sudah dikuasai oleh para ahli, para pakar, baik itu pakar nasab, ya, karena nasab itu kan ada ilmunya, ya. Contoh, nasabnya Wali Songo itu pasti lebih valid dari nasabnya Mbak Alawi, ya. Karena mereka itu kan dzurriyyah Rasulullah dan pasti membawa catatan, ya, tentang silsilahnya yang nyambung kepada Rasulullah dan lebih mendekati kebenaran, karena sekitar, kalau masa sekarang ya, sekitar 50 keturunan, ya, sekitar itulah, sekitar 50 keturunan. Itu yang versi Wali Songo, sedangkan versi Ba'alawi sekitar 35, kan tidak masuk akal. Jadi menurut para ahli tidak masuk. Nah ini mudah dipatahkan. Kemudian bertabrakan lagi dengan ahli filologi. Ahli filologi ini lebih mengedepankan fakta, ya. Baik dari manuskrip, dari barang-barang peninggalan, ya, itu dicocokkan. Jadi saya dengar di YouTube itu memang ahli nasab, ahli filologi ini sudah menolak, ya, memang nasab Ba'alawi itu sulit diterima untuk bisa nyambung kepada Rasulullah. Ya, kemudian bertabrakan dengan ahli sejarah, ya. Karena zaman kita ini ya direkam oleh sejarah, ya. Pekerjaan kita ini direkam oleh sejarah, jejak kita direkam oleh sejarah. Jadi kalau memang orang itu terkenal, ya, kalau memang orang itu alim, terkenal kealimannya, ya, pasti tercatat oleh sejarah. Jadi Ubaidillah, makanya menurut ahli sejarah sebagai tokoh fiktif menurut ahli sejarah. Menurut ahli filologi demikian juga. Menurut ahli nasab dicantolkan. Kemudian bertabrakan dengan ini yang merupakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu DNA, tes DNA. Jadi tes DNA nikah seperti apa yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa tes DNA nikah cetlakar sesuai pun Quran, berdeni Quran cetlakar. Montak bar saja pun tafsir Tekutibi ning tafsir Al-Qurtubi, tafsirna ayat khuliqah mimma inda fiqih yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Teku bani kenikah, banyak kenikah penafsiran. Jadi tes DNA nikah tak bisa ditolak boleh buat zalik. Jadi selama Ba'alawi nikah bertabrakan dengan ahli nasab, ya,
bertabrakan dengan ahli filologi, bertabrakan dengan ahli sejarah, bertabrakan dengan ahli DNA, mungkin bakun seru nikah. Tetap selamanya polemik ini tidak akan selesai sebelum Ba'alawi dengan legowo mengakui bahwa para Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Jadi intinya sekarang saya pesankan untuk orang-orang Madura, terutama karena orang Madura ini sangat kental. Saya juga walaupun saya itu kan asalnya kan mendukung Habib, karena sudah banyak bukti saya juga berubah. Tapi tetap saya akan sering didatangi, bukan sering ya, kadang-kadang kalau Habib tuh sering ada Habib nyampe ke sini, kemudian Hababah ya juga pernah datang ke saya, juga saya pernah nemeni ketika dakwah. Kata orang Madura itu nemone, mangkin. Saya biasa salaman, cium tangan. Mengapa saya cium tangan? Karena saya menghormati ilmunya, bukan menghormati nasabnya. Kalau dulu saya menghormati nasabnya dan ilmunya, kalau sekarang hanya menghormati ilmunya saja. Jadi intinya orang Madura, terutama orang Madura, kalian orang Madura, nikah banyak napaki noro ulama sepenting kon ulama, padahal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Maksudnya ahli zikir itu ulama yang dengan keulamaannya dia tetap zikir, dia tetap merasa dipantau, merasa diawasi oleh Allah. Jadi tidak akan ada kebohongan-kebohongan. Nah, jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir atau ulama yang ahli dalam ilmunya, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Nah, dalam hal ini tentunya yang dimaksud dengan ahli dzikri ya ahli nasab. Kalau urusan dengan nasab ya ahli nasab. Kalau urusan dengan lebih pembuktian secara mendalam ya ahli filologi ya. Jadi ada kemudian ahli sejarah itu juga tergolong ulama, karena ulama itu sesuai dengan ilmu yang ditekuni. Ada kedokteran, ada masalah lingkungan, ada masalah pertanian, ada masalah DNA. Jadi dalam hal ini pesan dari Al-Quran, kita disuruh bertanya tentang sesuatu yang tidak mengerti pada yang ahli begitu. Ya kalau masalah DNA ya tanya sama ahli DNA. Kalau urusan nasab kita bertanya pada ahli ilmu fikih ya tidak akan mendapat jawaban. Kalau masalah DNA kita bertanya pada ahli nahwu tidak akan bisa menjawab. Demikian seterusnya. Mungkin hanya ini, mohon maaf karena saya kurang lancar ya menuturkan kata-kata, barangkali ada yang kurang pas campur Madura ya. Memang sengaja saya di sebagian video saya itu nyampur ya, dicampur dengan bahasa Madura supaya lebih memahami ya, karena yang nonton video saya itu kan bukan hanya orang Madura, bahkan ada di luar negeri. Jadi kalau tidak dicampur-campur nanti gimana ya, kurang paham lah. Mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini yang saya dapat sampaikan. Jadi intinya selama masih tetap tidak mengakui
dengan Legowo, polemik nasab ini akan tetap berkelanjutan. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.